Pernah kamu ke tempat cucian mobil? Jika kamu pergi ke tempat cucian mobil, kamu akan menemukan pompa hidrolik mampu mengangkat mobil yang sangat berat. Tahukah kamu bagaimana prinsip kerja alat tersebut sehingga mampu mengangkat mobil yang sangat berat? Tahukah kamu bahwa pompa hidrolik tersebut memanfaatkan prinsip tekanan zat cair atau tekanan gas untuk mengangkat mobil? Agar mengetahui lebih dalam, ayo pelajari bab ini dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Nabila Siti Al-Kausar. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan belajar tentang tekanan zat dan penerapannya. Tapi sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Tekanan pada zat padat. Yang pertama, tekanan pada zat padat. Ketika kamu mendorong uang logam di atas plastisin, berarti kamu telah memberikan gaya pada uang logam. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang kamu berikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidangnya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan, sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Secara matematis, besaran tekanan dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. P sama dengan F per A, yang berarti P adalah tekanan dengan satuan Pascal, F adalah gaya dengan satuan Newton, A adalah luas bidang dengan satuan meter kuadrat. Contoh soal, sebuah benda padat yang memiliki luas alas 300 cm kuadrat diberi gaya sebesar 10 Newton. Hitung besar tekanannya. Diketahui, F sama dengan 10 Newton, A sama dengan 300 cm kuadrat yang diubah menjadi 0,03 meter kuadrat. Maka, F sama dengan F per A, 10 per 0,03. Hasilnya adalah 3000 Newton per meter kuadrat. Setelah mengetahui bahwa besar tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya pada luas bidang, sekarang kamu tentunya dapat menjelaskan alasan ketika kamu berjalan di tengah berlumpur dengan menggunakan sepatu bot, kamu akan lebih mudah berjalan dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur dibandingkan dengan menggunakan sepatu dengan pijakan yang sempit. Kamu juga dapat memahami alasan angsa lebih mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur daripada ayam. Tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair dibagi menjadi 3, yaitu tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Yang pertama ada tekanan hidrostatis. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair memengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, semakin besar gaya yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Pada bagian sebelumnya, kamu sudah memahami bahwa tekanan merupakan besaran gaya persatuan luas permukaan tempat gaya itu bekerja. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan Rho dikali G dikali H. Dengan keterangan P adalah tekanan hidrostatis yang bersatuan Pascal, G adalah percepatan gravitasi yang satuannya meter per sekon kuadrat, H adalah kedalaman yang satuannya meter, dan Rho adalah massa jenis cairan yang bersatuan kilogram per meter kubik. Contoh soal, seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter, massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik dan konstanta gravitasinya pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatisnya adalah pembahasan. Kedalamannya adalah 3 meter, massa jenis air atau Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya adalah 10 Newton per kilogram. Maka, P sama dengan Rho dikali G dikali H sama dengan 1000 dikali 10 dikali 3 sama dengan 30.000. Tekanan hidrostatis ini penting untuk diperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan dalam menampung air. Misalnya, pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain PLTA, para arsitek kapal selam juga memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut, sehingga kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis.
apakah kamu tahu bahwa manusia hanya mampu menyelam hingga kedalaman kurang lebih 20 meter? Hal ini dikarenakan paru-paru manusia tidak dapat menahan tekanan yang besar. Yang kedua, ada hukum Archimedes. Pernahkah kamu melihat kapal selam? Pada bagian sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa dalam merancang kapal selam harus memperhatikan tekanan hidrostatis air laut. Hal ini menjadi pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Gaya Archimedes adalah gaya angkat ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida atau zat cair atau gas. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa benda yang hilang. Berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air disebabkan oleh adanya gaya apung yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah benda tersebut. Secara matematis, rumusnya dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan Rho dikali G dikali V, dengan F adalah gaya tekan ke atas dengan satuan Newton, Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per liter, G adalah gravitasi, Newton per kilogram, V adalah volume meter kubik. Contoh soal, diketahui sebuah benda bervolume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1500 kg per meter kubik. Jika gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka benda akan mengalami gaya ke atas sebesar. Pembahasan, diketahui Rho-nya adalah 1500, gravitasinya adalah 10, volumenya adalah 0,5, maka F sama dengan Rho dikali G dikali V, sama dengan 1500 dikali 10 dikali 0,5 sama dengan 1500 Newton. Fenomena ini dipelajari oleh Archimedes yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes yang berbunyi sebagai berikut. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan besar zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Menurut Archimedes, benda lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara. Karena di dalam air, benda mendapatkan gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya. Yang ketiga, ada hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Hal ini merupakan bunyi dari hukum Pascal yang dikembangkan oleh Blaise Pascal. Blaise Pascal yang lahir pada 19 Juni 1623 adalah seorang ahli matematika dan geometri yang juga mendalami ilmu filsafat dan agama. Meskipun tidak menempati pendidikan yang resmi, pada usia 12 tahun Pascal berhasil menciptakan mesin perhitungan yang membantu pekerjaan ayahnya sebagai petugas penarik pajak. Sepanjang hidupnya, banyak menemukan yang ia publikasi, terutama bidang matematika. Selain itu, Pascal juga banyak melahirkan karya dalam bidang fisika, hidrodinamika, dan hidrostatika. Salah satunya adalah hukum Pascal. Jika pada penampangan dengan luas A1 diberi gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan dapat dirumuskan P sama dengan F1 per A1. Menurut hukum Pascal, tekanan P tersebut diteruskan ke segala arah sama besar, termasuk ke luas penampangan A2. Pada penampangan A2, muncul gaya angkat F2 dengan tekanan P sama dengan F2 per A2. Secara matematis, diperoleh persamaan pada dongkrak hidrolik sebagai berikut. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1. Dengan F adalah gaya yang diberikan bersatuan Newton, A adalah luas penampangan bersatuan meter kuadrat. Jika A2 lebih besar dari A1, maka akan diperoleh gaya angkat F2 yang lebih besar daripada F1. Ini merupakan prinsip kerja dari pompa hidrolik. Contoh soal, luas penampangan dongkrak hidrolik adalah A1 sama dengan 0,04 meter kuadrat dan A2-nya adalah 0,10 meter kuadrat. Jika gaya masukan F1 adalah 5 Newton, maka keluaran gaya maksimum adalah pembahasan. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya adalah 5 Newton per 0,04 meter kuadrat sama dengan yang ditanyanya adalah F2 per 0,1 meter kuadrat. F2 sama dengan 5 Newton dikali 0,1 meter kuadrat per 0,04 meter kuadrat sama dengan 12,5 Newton.
Tekanan pada gas. Tekanan gas adalah gaya tegak lurus yang dihasilkan momentum molekul ketika gas bertabrakan dengan suatu bidang. Tekanan gas dihasilkan karena molekul gas memiliki energi kinetik. Pernahkah kamu melihat balon udara? Ternyata prinsip tekanan gas dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Balon udara dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Massa jenis balon udara tersebut dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon. Seorang pilot mengontrol temperatur udara dalam balon dengan menggunakan pembakar yang ada di bawah lubang balon. Selanjutnya, kita akan mempelajari aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Yang pertama, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan, sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Pada saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit, tekanan darah dapat hilang, sehingga darah tidak dapat mengalir menuju sel-sel di seluruh tubuh. Akibatnya, sel-sel tumbuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Yang kedua, ada proses tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Setiap menit, paru-paru dapat menyerap sekitar 150 mili O2 dan mengeluarkan sebanyak 200 mili CO2. Proses pertukaran antara O2 dengan CO2 terjadi secara difusi, yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki kontribusi dan tekanan parsial rendah. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam pencampuran gas tersebut. Pada bagian ini, yang dimaksud dengan tekanan parsial adalah tekanan O2 dan CO2 yang terlarut di dalam darah. Tekanan parsial O2 diberi simbol PO2, sedangkan tekanan parsial CO2 diberi simbol PCO2. Pada sistem peredaran darah, tekanan parsial antara O2 dan CO2 bervariasi pada setiap organ. Darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis memiliki PO2 yang lebih rendah dan PCO2 yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveoli. Sebelum mengakhiri video pada kali ini, mari kita berdiskusi terlebih dahulu. Diskusi selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.